Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Cahaya dengan NIM A321234045. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait dengan Mahkamah Konstitusi, yaitu kewajiban dan wewenangnya. Menurut Undang-Undang Dasar 1945, kewajiban dan wewenang Mahkamah Konstitusi yang pertama ada berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat finansial untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945, memutuskan pembubaran partai politik, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Yang kedua ada wajib memberi putusan atas pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden atau Wakil Presiden memutuskan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga ada Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 2 tahun 6 bulan. Yang keempat ada Mahkamah Konstitusi mempunyai 9 hukum konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden. Yang kelima ada Hakim Konstitusi dianjurkan masing-masing 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan 3 orang oleh Presiden. Yang keenam ada masa jabatan Hakim Konstitusi adalah 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Selanjutnya ada wewenang MK, yaitu Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir dan putusannya bersifat finansial. Yang pertama ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Yang kedua ada memutus sengketa kewenangan lembaga negara. Yang ketiga ada memutus pembubaran partai politik. Dan yang keempat memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Berikutnya ada pengadilan agama. Pengadilan agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan agama memiliki tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara-perkara orang-orang yang beragama Islam, seperti perkawinan, warisan, wasiat, hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, wakaf dan sedekah, ekonomi syariah. Dan berikutnya ada peradilan agama. Pengadilan tingkat agama. Peradilan tingkat agama merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan agama yang berkedudukan di ibu kota provinsi. Sebagai pengadilan tingkat banding, pengadilan tingkat agama memiliki tugas dan wewenang untuk mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding. Berikutnya ada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara bisa disingkat dengan PT-UN, merupakan Berikutnya ada pengadilan tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara bisa disingkat dengan PT-UN, merupakan sebuah lembaga peradilan di lingkungan peradilan tata usaha negara yang berkedudukan di ibu kota, kabupaten, atau kota. Sebagai pengadilan tingkat pertama, pengadilan tata usaha negara berfungsi untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Pengadilan tata usaha negara dibentuk melalui keputusan Presiden dengan daerah hukum meliputi wilayah kota atau kabupaten. Susunan pengadilan tata usaha negara terdiri dari pimpinan, ketua PT-UN, dan wakil ketua PT-UN, hakim, panitera, sekretaris. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara. Sengketa ini bisa terjadi di pusat maupun daerah. Tata usaha negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Beberapa perkara yang dapat ditangani oleh PT-UN. Yang pertama ada pertanahan, yang kedua ada kepegawaian, yang ketiga ada perizinan,
Yang keempat ada lingkungan hidup. Yang kelima adalah tender atau pengadaan barang jasa. Yang keenam ada badan hukum atau partai politik. Yang ketujuh ada kepala desa dan perangkat desa. Yang kedelapan ada kepala desa. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.